tingkah pola dan tindakan seorang penceramah muda. Dia adalah mubalik muda yang di atas panggung aksinya mencium seorang perempuan di bawah umur, anak kecil, tapi ciumannya itu dianggap tidak pantas dan itu tidak memenuhi standar dan etika bagi seorang penceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu sosial yang saat ini sedang viral, sedang ramai dan cukup menjadi sorotan publik yang cukup luar biasa adalah tingkah pola dan tindakan seorang penceramah muda. Dia adalah mubalik muda yang di atas panggung aksinya mencium seorang perempuan di bawah umur, anak kecil, tapi ciumannya itu dianggap tidak pantas dan itu tidak memenuhi standar dan etika bagi seorang penceramah dan tidak memenuhi akhlak bagi seorang muslim. Itulah yang saya kira menjadi salah satu isu sosial yang saya kira memantik satu perdebatan yang tidak berkesudahan. Jadi jalan ceritanya beberapa waktu yang lalu viral di media sosial video yang mengunggah, di mana dalam video itu sang penceramah muda itu, ya biasanya kerennya itu disebut dengan Gus siapalah kira-kira begitu, asal Kediri, yang dimana dia mencium seorang perempuan kecil yang itu dianggap tidak mencerminkan sikap yang terpuji, tidak mencerminkan nilai-nilai etik bagi seorang muslim, apalagi bagi seorang pendakwah. Itulah yang saya kira menjadi salah satu isu sosial per hari ini, juga terus memantik kecaman, memantik protes yang saya kira terus menjadi perhatian publik yang cukup serius. Terkait dengan ini, ya saya ingin berkomentar beberapa hal karena saya kira banyak sekali teman-teman yang WA dan memberikan DM, direct message ke saya untuk ikut serta bicara tentang perilaku dan tingkah pola yang katanya seorang mubalik, yang katanya adalah seorang pendakwah muda, tapi perilakunya itu dianggap tidak terlampau bisa mencerminkan seorang pendakwah muslim yang mestinya menjunjung etika dan prinsip-prinsip Islam yang memang harus mengedepankan prinsip akhlakul karimah. Karena mencium seorang perempuan di bawah umur di atas panggung, sekalipun misalnya ada unsur kasih sayang dan seterusnya, itu dianggap tidak elok dan seterusnya dan seterusnya. Ada beberapa hal. Pertama, kalau kita mau jujur, aksi seorang pendakwah muda yang sering dipanggil dengan Gus, saya sekali lagi lupa namanya Gus, penceramah ini yang asal Kediri ini, tentu menimbulkan reaksi yang cukup luar biasa. Misalnya kawan-kawan PBNU juga mengecam bahwa tindakan itu dianggap tidak memenuhi standar etika, tidak mencerminkan akhlakul karimah bagi seorang muslim, apalagi mengaku dirinya seorang penceramah yang mengerti dan memahami bagaimana nilai-nilai Islam itu yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan KPAI yang kemudian sepertinya sedang mengumpulkan bukti-bukti sebagai bahan untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib sebagai bentuk protes, itu dianggap melecehkan perempuan di bawah umur. Ini tentu dianggap sebagai sesuatu yang cukup serius, ya, karena memang perilaku mencium perempuan, apalagi perempuan itu masih di bawah umur di atas panggung saat berceramah, telah menimbulkan amarah dari banyak pihak, salah satunya dari KPAI. Begitupun misalnya dari unsur MUI, Majelis Ulama Indonesia, menyatakan protesnya, menyatakan sikapnya yang apa yang dilakukan oleh seorang pendakwah muda ini, si Gus siapalah namanya itu, yang memang tidak elok dan tidak pantas dilakukan oleh siapapun, karena pastinya itu dianggap tidak sesuai dengan standar moral, standar etik, dan tentu saja tidak sesuai dengan standar akhlakul karimah bagi seorang muslim, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya kira begitu banyak, ya, muncul resistensi dan protes yang bermunculan di media sosial, dan mulai kalangan-kalangan agamawan menyatakan sikapnya tidak happy, tidak setuju, dan menunjukkan kekecewaannya terhadap seorang penceramah muda, pendakwah muda yang mungkin dianggap ngerti agama, tapi dalam praktiknya justru menimbulkan kontroversi dan kegaduhan yang tidak berkesudahan. Bahkan kalau kita membaca di media sosial, muncul satu tagar semacam ajakan supaya memboikot si Gus ini supaya tidak lagi bisa berceramah, jangan lagi diundang di berbagai tempat untuk menyampaikan gagasan dan narasi-narasi Islam. Karena bagaimana mungkin seorang penceramah, bagaimana mungkin seorang pendakwah, tapi perilakunya dianggap tidak etis dan kemudian tidak mencerminkan nilai-nilai yang berakhlakul karimah. Di Islam, akhlakul karimah itu adalah standar moral etik
yang mesti ditunjung tinggi oleh setiap muslim, apalagi seorang penceramah, seorang pendakwah yang all the time, setiap hari memberikan ceramah dan dakwahnya kepada masyarakat secara umum. Pastinya tutur kata, perilakunya juga harus mencerminkan unsur-unsur yang memang berkesesuaian dengan unsur-unsur Islam, dengan unsur-unsur Islam. Bahkan kita juga sering membaca literatur Islam. Salah satu hal yang mendasar, kenapa misalnya seorang Nabi Muhammad itu diutus dan kemudian dijadikan nabi, ya, adalah tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak, di mana dalam tradisi Arab jahiliyah saat itu akhlaknya, perilakunya orang-orang yang ada di Arab saat itu sangat terbelakang dan tidak mencerminkan nilai-nilai, prinsip-prinsip yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Itulah yang saya sebut sebagai salah satu poin yang pertama terkait dengan kekisruhan video seorang Gus, katanya seorang penceramah muda asal Kediri yang menimbulkan kontroversi yang tidak berkesudahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau jujur ya, mestinya seorang agamawan, seorang tokoh agama, apalagi sering disebut dengan ustadz, sering juga disebut dengan syekh, sering juga disebut dengan gus, dan seterusnya, mestinya harus menjaga perilaku, pola pikir, dan tutur katanya supaya tidak menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Memang harus kita akui, di tengah medsos yang cukup luar biasa, di tengah begitu banyak bermunculan penceramah-penceramah yang entah dari mana tradisi keagamaannya, itu juga seringkali menimbulkan kontroversi. Statement-statementnya di atas panggung seringkali melukai perasaan umat. Statement-statementnya dan perilakunya di atas panggung saat menyampaikan ceramahnya itu menimbulkan amarah dan reaksi yang cukup luar biasa dari kalangan publik. Mestinya ketika dipanggil dengan Gus, ketika dia itu dipanggil ustadz, ulama, syekh, dan seterusnya, itu biasanya mengacu kepada seseorang yang memiliki kedalaman hati, pikiran, dan tentu saja kedalaman tutur katanya untuk dijaga dan tidak sembarangan. Termasuk juga soal perilaku yang tidak pantas, tidak seharusnya itu dipertontonkan di depan publik. Saya dulu dalam kehidupan pesantren, saya kebetulan hidup dalam tradisi pesantren yang cukup lama, 7 tahun, ya biasanya kalau kita mendengar nama Gus, itu adalah sosok-sosok yang menjunjung tinggi nilai agama, sosok-sosok yang kita sebut sebagai orang yang cukup alim, tutur katanya diatur, pandangannya tertunduk, perilakunya itu bersahaja dan mencerminkan kehangatan. Apalagi misalnya ketika ada seseorang itu disebut dengan ustadz, disebut dengan ulama, disebut dengan kiai, mestinya dia mencerminkan akhlakul karimah yang sesungguhnya. Jadi akhlakul karimah itu bukan hanya di bibir, bukan hanya di omongan, tapi harus tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Itulah yang saya sebut sebagai bahwa Gus atau sebutan-sebutan lainnya itu bukan hanya sebatas atributif sosial sebagai bentuk pengagungan yang cukup tinggi terhadap nilai-nilai keislaman, tapi yang paling penting dalam prakteknya adalah bagaimana tindakan sosial keagamaan yang dimiliki oleh seorang Gus, ulama, penceramah, ustadz, para masyayikh itu ya memang harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang cukup luar biasa. Saya kira esensinya di situ, karena saat ini kita kan sering sekali ketika ada orang yang mungkin dia suka berceramah, suka berkhotbah, dikit-dikit dipanggil Gus, dikit-dikit dipanggil ustadz, dikit-dikit dipanggil ulama, dan seterusnya. Tapi dalam praktiknya itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan yang terakhir, semoga ini menjadi pelajaran kita, bagi kita semua umat Islam, termasuk juga bagi penceramah, siapapun dia pendakwah, jangan lagi terulang hal-hal yang semacam ini, karena tentu ini akan justru merusak bagaimana citra umat Islam. Ini justru akan merusak bagaimana seorang ustadz, seorang ulama yang memang cukup soleh, memiliki kedalaman hati dan unsur-unsur kesederhanaan dalam perilaku dan tindakan sosialnya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi siapapun, terutama bagi orang yang senang selama ini dipanggil Gus, senang dipanggil ustadz, dipanggil masyayikh, dan seterusnya, supaya peristiwa yang terjadi pada seorang penceramah muda Gus asal Kediri ini tidak terulang lagi. Tentu untuk menekankan bahwa Islam itu bukan hanya di mulut tapi di hati, dan Islam itu adalah berada dalam tindakan-tindakan yang memang mencerminkan nafas-nafas Islam. Dan sekali lagi, panggilan-panggilan Gus dan seterusnya itu hanyalah atributif sosial, itu hanyalah tampilan luar, itu adalah sesuatu yang sifatnya outsider. Yang paling penting adalah dalam hati, dalam pikiran, dan perilaku harus mencerminkan unsur-unsur yang
sesungguhnya mencerminkan nilai-nilai Islam. Kita juga tahu bahwa Islam itu bukan hanya nilai luar, tapi yang paling penting adalah bagaimana perilaku dan tindakan sosialnya memang sesuai dengan akhlakul karimah, etika-etika yang berbasiskan agama, santun, sopan, bersahaja, termasuk juga perilakunya harus mencerminkan nafas-nafas Islam yang memang itu menjunjung tinggi bagaimana supaya tidak ada tindakan-tindakan yang tercela, menghindari tindakan-tindakan yang terpuji. Semoga ini tidak lagi terulang dan kemudian akan begitu banyak kita akan perhatikan, semoga hal-hal yang semacam ini tidak lagi terjadi di kehidupan kita. Saya kira di situ salam politik syai'un, pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.